Ya, pemirsa, industri besi dan baja nasional masih terus mengumpulkan asa untuk melangkah di tahun 2026 seiring dengan eskalasi geopolitik terbaru di wilayah Amerika Latin. Di sisi lain, angin segar datang dari negeri Kangguru yang menghentikan proses penyelidikan terkait dengan anti dumping dari produk besi dan baja Indonesia. Langkah agresif negeri Paman Sam yang dikomandoi Presiden Donald Trump dengan melakukan penyerangan dan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah meningkatkan kembali tensi geopolitik dan ketidakpastian pasar internasional. Bahkan, Presiden Trump telah menebar ancaman untuk meningkatkan agresi ke sejumlah negara lain di Amerika Latin, Greenland, dan Iran. Dunia industri di dalam negeri, tidak terkecuali industri besi baja pun saat ini masih mencermati sejauh mana dampak memanasnya konflik global yang semakin meluas, terutama terhadap harga energi dan biaya logistik internasional. Sebab kenaikan kedua menjadi komponen tersebut bisa menambah tekanan terhadap biaya produksi dan pengiriman produk besi dan baja nasional. Apalagi ditambah dengan persaingan antar produsen besi dan baja global yang semakin ketat. Sementara itu, angin segar berembus dari negeri Kangguru, di mana Australia telah menghentikan penyelidikan anti-dumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar atau rebar yang diimpor dari Indonesia. Dengan demikian, akan membuka kembali ruang ekspor produk baja Indonesia ke Australia seiring termination report yang diterbitkan Australia Anti-Dumping Commission pada 16 Desember 2025 lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi industri besi dan baja nasional menempa asa di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warganegara, Executive Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hari, apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Pras, baik-baik. Baik. Semuanya juga Mas Pras sehat-sehat semua ya. Sehat selalu Bapak, terima kasih. Selamat, sukses selalu. Sukses selalu Iya. juga. Ini menarik kalau kita cermati menatap tahun 2026 ini. Industri besi dan baja ini masih mencoba untuk menempa asa baru lagi begitu ya Pak. Apa yang bisa kita review kalau kita lihat sepanjang tahun 2025 lalu? Apakah bisa menjadi pijakan yang kuat sehingga tahun ini lebih smooth atau seperti apa nih Pak? Oke, baik Mas Pras. Jadi kalau boleh dibilang bahwa memang 2025 ini tahun yang penuh tantangan buat para anggota-anggota dari ISIA. Oke. Karena kami selaku produsen itu juga cukup challenging ya. Banyak menghadapi serbuan impor terutama ya. Karena impor besi baja yang masuk ke Indonesia itu boleh dibilang year to year tahun kemarin itu naik sekitar hampir di level 17-18%. Nah, kemudian juga ini mengakibatkan utilisasi yang ada di anggota-anggota kita itu boleh dibilang sekarang di level antara 30 sampai maksimum di 50% saja. Memang idealnya itu selaku industri besi baja itu boleh dibilang minimum 80% lah running utilisasinya. Jadi ini cukup challenging. Dan memang boleh dilihat juga efek dari perang dagang antara Amerika, Cina, kemudian juga ada faktornya over capacity dunia sekitar 600 juta ton. Crude Oke. steel itu over capacity ya, dan kemudian juga hambatan boleh dibilang bahwa 30% daripada ekspor Cina itu adalah menuju Amerika awalnya. Dengan adanya perang dagang antara Amerika dengan Cina, tentu akan mencari pasar baru. Nah, inilah yang perlu diwaspadai dan di mana akibatnya pun sudah bisa kita lihat bahwa justru impor besi baja dari Cina itu naik ke Indonesia. Dan kalau dilihat secara statistik bahwa kita juga ada surplus di dalam ekspor, itu memang betul. Tapi 60% daripada ekspor besi baja yang dilakukan dari Indonesia itu dalam berbentuk ferronikel. Kenapa? Karena ferronikel ini masuk di dalam unsur logam. Dan ini memang menunjukkan bahwa program hilirisasi di sektor nikel itu berjalan dengan baik. Karena 60% boleh dibilang produksi dari total ekspor itu dari Indonesia besi baja terdiri dari ferronikel. Oke. Nah,
Kemudian tadi Mas Pras juga sudah menyinggung bahwa ada kabar baik ya Ya. dari Australia ya dengan dibentikkan anti dumping ya. Memang kalau dilihat ekspor kita ke Australia itu lebih banyak di produk wire rod dan rebar untuk konstruksi. Nah, 2020 awal itu kita cuma sekitar 9.000 ton. Kemudian sampailah naik 2022, 2023 sampai di level 90 hampir 100.000 ton. Nah, kemudian 2024, 25 menurun di level sekitar 15 ribuan. Nah, tentu ini kita menyambut baik situasi ini. Ya, artinya peluang pasar ekspor lagi khususnya wire rod dan rebar untuk Australia tentu kita berharap di 2026 akan lebih meningkat lagi, termasuk pasar-pasar tradisional lainnya seperti Amerika Selatan, Ya. Meksiko, ya, dan juga pasar Eropa. Nah, itu dia menarik kalau kita bicara mengenai wilayah tetangga Amerika Serikat. Mengingat kita tahu negeri Paman Sam juga sedang cukup tinggi nih tensinya setelah kemarin begitu ya melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela. Sejauh mana konflik di kawasan regional tadi, khususnya Amerika Latin nih, terhadap industri baja global begitu, kemudian juga Indonesia, Pak? Oke, jadi yang kita perlu waspadai adalah dengan adanya situasi di Venezuela dan Amerika juga, yaitu adalah kita tahu bahwa Venezuela itu produsen minyak terbesar dunia. Ya. Ya, walaupun memang sudah mereka mengalami sanction dari Amerika, ya. Nah, tapi pada saat ini juga yang kita takutkan itu adalah atau kita waspadai ya perlu diwaspadai adalah dengan naiknya harga minyak. Tentu kalau naiknya harga minyak ini akan menaikkan harga energi, kemudian cost HPP dari industri tidak hanya besi baja tapi secara menyeluruh ya. Apalagi Indonesia itu 85% electricity kita itu masih menggunakan fosil Oke. ya. Nah, jadi ini yang perlu diwaspadai ya. Dan mudah-mudahan kalaupun ada kenaikan tidak terlalu signifikan ataupun bisa diredam. Itu harapan kami. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada di tengah perlambatan ekonomi global juga ya, kalau kita cermati sejauh ini Pak Hari, apa yang bisa kita lakukan sejauh ini? Kan ini mitigasi kita tahu dengan adanya perang dagang 2025, kemudian eskalasi yang meningkat Ya. juga di sejumlah wilayah. Berarti tahun ini sebenarnya kita sudah siap dengan amunisi baru atau seperti apa Pak Hari? Oke, jadi harapan kami adalah bahwa tentu kita harus sangat rely kepada pemerintah, ya kan. Oke. Jadi kita berharap bahwa pemerintah juga mewaspadai situasi yang ada ini dengan contohnya adalah satu, karena boleh dibilang sekarang semua negara itu melakukan proteksi terhadap industri dalam Ya. negerinya. Karena kalau kita lihat contoh kayak apa yang dilakukan oleh Amerika ya terhadap kondisi situasi dengan adanya trade policy yang dia lakukan terhadap dunia ya. Contoh kayak Indonesia itu di tahun lalu itu diberikan di level tarifnya turun menjadi 19%, Vietnam 20, Singapura 15, tapi itu tidak berlaku buat besi baja. Karena buat besi baja tetap Amerika memperlakukan tarif 50%. Ya, Oke. masuk. Ya, jadi artinya apa? Semua negara melakukan proteksi. Jerman juga negara yang paling liberal juga sudah melakukan proteksi untuk besi baja khususnya yang datang dari Cina. Nah, Indonesia kalau kita lihat ya belum melakukan itu ya sehingga industri dalam negeri kita itu khususnya besi baja kena dampaknya nih sekarang. Kalau Mas Pras juga monitor pasti ya kita semua monitor bahwa kayak semalam itu Pak Presiden memimpin rapat di Hafalan Ya. membahas tekstil, kemudian membahas industri otomotif, chip dan lain-lain. Nah, kami juga ingin mengharapkan bahwa jangan sampai too late industri besi baja Indonesia ini seperti industri tekstil. Kalau kita lihat tahun 80, tahun 90 begitu bangganya kita terhadap industri tekstil Indonesia, betul kan? Ya. Tapi kemudian sekarang kondisinya kayak apa gitu. Kemudian nanti udah terlambat baru mau melakukan sesuatu. Nah, ini yang kita harapkan juga bahwa untuk industri besi baja nasional ini ya kalau kita sepakat bahwa industri besi baja ini adalah mother of industry. Jadi memang hampir semua industri itu memakai industri bahan baku dari besi baja. Tentu kita berharap adanya proteksi juga terhadap industri besi baja dari sekarang.
Jangan Baik. nanti seperti industri tekstil Indonesia yang sudah too late, ya kan? Oke. Karena menyembuhkan atau mempreventing itu mungkin lebih ringan daripada menyembuhkan kan begitu. Iya, Kalau udah betul. keburu sakit parah kan begitu. Nah, jadi harapan kita seperti itu. Nah, banyak sekali contoh misalnya unsur TKDN. Hmm. Memang untuk TKDN itu sudah ada, tapi kalau menurut kami masih terlalu kecil di Oke, level 25%, ya kan? baik. Kandungannya segala macam. Kenapa nggak di 70? Kenapa nggak 80? Kenapa? Karena pelaku industri kita mampu untuk di besi Hmm, baja khususnya, kan begitu. baik, Kemudian Pak yang Hari. kedua masalah SNI. SNI ini masih belum wajib Hmm, di midstream. Wajibnya hanya ada di hulu, produk hulunya. Produk hilirnya tidak ada yang belum ada yang wajib. baik. Masih ibaratnya sunnah gitu. Nah, kenapa Iya. nggak diwajibkan saja SNI seperti itu? Nah, Nah, itu ini dia. usulan kami kepada pemerintah. Kita Begitu, Mas akan Bros. lihat seperti apa mungkin kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan tadi sehingga bisa memberikan perhatian lebih kemudian proteksi yang sejak dini dilakukan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Hari, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai eksportasi dari produk besi dan baja Indonesia di sepanjang Januari sampai dengan November 2025, data dari Badan Pusat Statistik. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan, kita sandingkan dengan Januari November tahun 2024 lalu di mana tercatat 23,43 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Januari November 2025 naik 25,57 miliar dolar Amerika atau persentasenya naik 9,12% untuk nilai ekspor ya besi dan baja. Kemudian bagaimana dengan volumenya untuk ekspor besi dan baja kita? Ini dengan rentang waktu yang sama, Januari November 2025. Ya, kita lihat dari Januari 2024 19,04 juta ton, kemudian kita lihat di Januari November 2025 21,18 juta ton atau naik 11,29%. Itu dia dari sisi volume. Berikutnya kita akan cermati pangsa pasar untuk ekspor produk besi dan baja Indonesia. Nah, ini kemana saja? Kalau kita lihat ini data terbesarnya memang masih ke China. Dari sisi nilai 16,33 miliar dolar Amerika, kalau share-nya 28,04% dari total ekspor non migas Indonesia dari Januari November 2025. Growth-nya sekitar 12,8% secara kuartal to kuartal ya. Sementara yang kedua ada India 1,5 miliar dolar Amerika, share-nya 9,1% terhadap keseluruhan ekspor produk non migas kita ke India. Dan growth-nya justru mengalami penurunan minus 7,12% untuk ekspor ke India. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warganegara, Executive Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Ya, Pak Hari, dengan beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan bicara mengenai eksportasi. Menurut Anda ini masih menjanjikan tidak sih sebenarnya untuk produk besi dan baja Indonesia, sebelum kita akan membahas lebih jauh terkait dengan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan antara pemerintah dan dunia usaha khususnya industri besi dan baja begitu Pak Hari? Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat secara peluang 2026 mau ekspor maupun impor itu mempunyai peluang yang signifikan lah ya untuk di industri besi baja. Cuman tadi memang saya meng-highlightkan bahwa ekspor kita itu hampir 60% itu masih didominasi oleh ferronikel. Iya. Ya, jadi memang ada di situ. Kemudian produk jadinya itu ada slab, ada HRC, dalam berbentuk stainless steel, dalam berbentuk ferrolite, dalam berbentuk carbon steel. Kemudian impor kita itu banyak di produk hulu ya atau produk setengah jadi HRC, CRC ataupun slab dalam bentuk karbon. Jadi Oke. ini yang ada seperti itu. Nah, memang kalau dilihat bahwa kapasitas anggota-anggota kita khususnya itu mampu memproduksi barang-barang yang diimpor tadi. Nah, memang hanya saja boleh dilihat karena harga, terus terang harga, bukan karena mungkin, tapi memang udah pasti harga. Karena saya ambil contoh produk HRC dari Cina. Produk HRC dari Cina itu 2023 harganya masih sekitar 890 US dollar per ton.
Oke. Sekarang itu sudah di level 500-an. Jadi memang boleh dibilang murah gitu loh. Jadi kecenderungan juga akhirnya kita sebagai pelaku usaha kalau ada barang yang lebih murah, kenapa enggak kan begitu? Itu nature daripada berbisnis gitu loh. Nah, tinggal pagar-pagernya yang ingin kami sampaikan. Apakah asta cita pertumbuhan 8% itu bisa tercapai kalau produsen-produsen khususnya besi baja utilisasinya rendah? Tentu enggak, Mas. Ya kan? Karena kita bicara pertumbuhan ekonomi itu tercipta dengan adanya produksi baik itu barang maupun dalam berbentuk jasa. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kebijakan pemerintah tadi yang memang Anda harapkan dari sisi TKDN, SNI kan selama ini memang sudah ada aturannya. Tapi apakah dengan kondisi yang seperti saat ini tekanan global juga semakin kuat, kemudian Anda juga menyatakan serbuan produk dari besi dan baja dari luar negeri juga cukup masih masif lah bisa dikatakan begitu ke Indonesia. Apakah potensinya masih terbuka begitu untuk bisa meningkatkan TKDN, mungkin menerapkan kewajiban SNI-nya sendiri misalnya begitu Pak Hari? Bisa Mas. Tentu itu yang kita harapkan bahwa adanya hand to hand antara kita pelaku industri dengan Oke. pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi. Nah, itulah yang jadi kalau boleh saya bilang semua itu adalah sifatnya perlu didukung oleh pemerintah untuk diciptakannya regulasi yang mensupport boleh dibilang industri dalam negeri. Itu Mas yang Baik, kita baik. ingin. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai serbuan impor produk-produk besi dan baja tadi begitu. Nah, ini lebih mengkhawatirkan yang mana sih dengan kondisi global mengingat ini kan sepertinya sama-sama tadi menekan utilisasi saja hanya sampai dengan 30 sampai 50% begitu meskipun idealnya 80% ini Pak Hari. Nah, kalau kita bicara untuk serbuan produk impor sementara produsen besi dan baja global seperti China pun sedang mengalami kondisi yang sama mencari pangsa pasar baru dan melihat Indonesia cukup seksi begitu Pak Hari. Ya, jadi memang boleh dibilang Cina itu bayangkan aja produksi crude steel-nya itu 1,3 miliar ton setahun. Oke. Indonesia nggak nyampe 18 juta ton, Mas. Kita ASEAN dikumpulin nggak nyampe 100 juta ton. Oke. India posisi Baik. Ya, baik. Halo, Pak Hari. Baik, sepertinya kita mengalami gangguan sinyal komunikasi dengan Pak Hari warga negara. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pak Hari, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Nah, ini menarik, sempat tadi memang kita tertunda. Lantas bagaimana Pak Hari kalau kita bicara mengenai upaya-upaya tadi untuk menjaga market di dalam negeri juga dari serbuan produk besi dan baja dari luar negeri. Mengingat tadi ya aturan TKDN yang masih Anda harapkan bisa dinaikkan lagi, kemudian penerapan SNI juga ini menjadi suatu kewajiban dari hulu ke hilir begitu untuk industri besi dan baja Pak Hari, silakan. Oke, baik. Yang pertama Mas, kami ingin mengusulkan ya, boleh nggak di industri besi baja ini ada neraca komoditas ya. Karena kalau kita lihat di pangan itu ada, di mana dilihat kemampuan produksi dalam negeri berapa, yang tidak kecukupannya itu disupport dengan impor. Ya, itu dilakukan di pangan. Nah, di besi baja ini belum ada. Nah, kami ingin mengusulkan boleh nggak diterapkan neraca komoditas sehingga apa yang bisa diproduksi dalam negeri itu didahulukan. Nah, apa yang kemudian kalau dinyatakan kurang silahkan diimpor. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya TKDN kalau menurut kami di besi baja, kalau menurut kami di besi baja bisa dinaikkan TKDN, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan mewaspadainya, tentu dengan trade remedies, mewaspadainya ada countervailing. Jadi misalnya begini, Cina itu kenapa sih dia bisa murah, ya?
Karena kalau kita lihat itu ada policy dari government mereka yang mensupport memberikan insentif. Baik. Ya kan, jadi artinya kalau lo ekspor, gua kasih insentif ini. Nah, itu sebenarnya boleh dibilang dia tidak dumping gitu loh. Tapi ada insentif yang diberikan oleh pemerintahnya yang membuat sehingga mereka bisa bersaing. Contoh misalnya bunganya kalau dia ekspor lebih rendah, kemudian pajaknya lebih rendah. Itu seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian yang ketiga ya, yang berikutnya lagi itu adalah kebijakan HGBT ya untuk Oke. gas untuk pelaku industri itu sangat baik sekali, tapi yang sangat disayangkan belum konsisten. Jadi artinya HGBT dengan harga gas di $7 itu ya, itu tidak bisa dinikmati oleh para anggota kita atau pelaku usaha industri full dalam waktu 1 bulan. Oke. Itu dikasih kuota gitu, dan kuota itu kita tidak tahu di awal, tahunya di akhir bulan. Jadi bayangkan kita memproduksi, kita nggak tahu berapa HPP kita. Padahal kita udah harus jualan kan gitu. Kita jualan baru kita produksi. Nah, tapi kita baru tahu HPP kita di akhir bulan gitu. Nah, ini terjadi. Belum lagi kalau misalnya hambatan misalnya oke, harga HGBT-nya gas HGBT-nya udah habis. Itu bisa mendadak dikasih tahu habis. Nggak ada lagi kuotanya. Oke. Tapi kalau mau bayar dengan harga LNG $16, $17, ada gasnya. Nah, ini yang terjadi di lapangan gitu loh. Jadi kami mengharapkan kebijakan dari Pak Bahlil yang sudah sangat baik ini bisa konsisten kepada pelaku industri, khususnya besi baja. Oke. Dan kemudian juga infrastruktur, karena infrastruktur gas ini belum ada di seluruh Indonesia, sehingga hanya beberapa pabrik atau pelaku industri saja yang bisa menikmatinya. Kalau dia sudah di luar, di off dari daerah yang ada infrastruktur gasnya, dia tidak bisa menikmatinya, seperti itu. Jadi Oke. kami mengharapkan dengan penambahan infrastruktur ataupun mungkin ada yang sifatnya bisa mobile, pakai tracking dan lain-lain seperti itu. Itu Mas, Baik. masukan dari kita. Nah, lantas 2026 ini asa apa yang sedang dibentuk atau mencoba ditempa begitu dari pelaku industri besi dan baja begitu dengan tantangan tadi global dan juga domestik? Ya, kami melihatnya bahwa hilirisasi besi baja itu masuk di dalam kalau saya nggak salah ada sekitar 60 produk dari pemerintah Oke. Indonesia untuk hilirisasi besi baja ada di situ. Nah, tapi roadmap-nya kita belum ada. Jadi kami mengharapkan bahwa 2026 ini roadmap hilirisasi untuk industri besi baja itu bisa ada, dibuat bersama antara pelaku industri dengan regulator. Ya. Nah, di dalam roadmap itu, kalau kami melihat bahwa kebutuhan yang ada ke depannya itu adalah special steel. Jadi special steel itu adalah besi baja yang khusus. Contoh misalnya untuk otomotif, yang dimana kita masih banyak impor. Oke. Iya, iya. Kemudian yang kedua buat defense. Contoh misalnya ini sejalan. Pak Presiden minta bahwa BUMN untuk di Defense ID Pindad misalnya untuk membuat kebutuhan senjata buat TNI Polri itu dalam negeri. Nah, Iya. seperti itu. Nah, pada saat mereka mencari bahan bakunya untuk misalnya untuk larasnya gitu ya, barrelnya, itu nggak ada di dalam negeri. Oke. Nah, tentu pertanyaannya adalah ini sebenarnya kalau dari kacamata kita, ini peluang. Tinggal kepastian dari marketnya. Jadi kalau misalnya memang industri defense Indonesia itu mempunyai roadmap bahwa misalnya akan memproduksi 1 juta aja setahun gitu ya. Nah, kali 5 tahun. Nah, ini udah pasti tentu di sektor industri yang untuk menyiapkan bahan bakunya, mereka Oke. siap untuk investasi. Ya, tapi dari sisi Apakah- kesiapannya, dari teknologinya, SDM-nya untuk bisa memproduksi special steel tadi sudah bisa atau bagaimana, Pak? Kan kita bisa kolaborasi Oke. dengan produsen-produsen yang sudah lebih dulu, apakah dari luar negeri, ya kan? Iya, Mereka juga pada saat kita undang untuk investasi di sini, ya kan? Nanti bermitra dengan apa Iya. namanya, dengan pelaku yang ada. Nah, ini suatu peluang. Ini yang Betul. kita harapkan ada. Kemudian yang kedua, berikutnya lagi yang kami mengharapkan Kementerian Investasi. Kementerian Investasi ini banyak sekali sebagai pintu gerbang investasi masuk, ya kan? Nah, kalau boleh dilihat ya,
jangan lagi investasi yang masuk ini untuk menambah jenis usaha yang sudah over kapasitas. Oke, iya. Nah, jadi kami mengharapkan selektif. Jadi tidak sekedar ada investasi mau masuk, Iya, silahkan karpet merah, apalagi mereka dikasih banyak privilege, kebijakan keringanan pajak, kemudian ada master list, mereka bisa baik. bawa bahan baku sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini udah Iya, terjadi. Contoh saya di industri otomotif. Ada yang Vietnam, ada yang BYD, saya sebut aja gitu loh. iya, iya. Mereka oke mau bangun pabrik di sini, tapi membawa semua bahan baku dari luar negeri. Membawa pekerja semua dari luar negeri. Kemudian di sektor migas, investasi di blok ini, semua bawa bahan baku dari luar negeri. Termasuk pekerja dari luar negeri. Nah, maksud kami adalah, boleh nggak pemerintah itu mengatakan, boleh lo bawa dari luar negeri, tapi maksimum 50% ya. Baik, iya, iya. 50% lo harus pakai dalam negeri. Nah, ini sangat menjadi angin segar buat kita. Ini masukan Oke. dari kami untuk Kementerian Investasi. Baik, Pak Hari, berarti memang tantangannya masih cukup panjang begitu ya untuk menatap tahun 2025 tadi kolaborasi, Tapi kemudian harus tetap semangat kan, Mas yes, Pras? betul. Semangat dan orkestrasi antara kebijakan-kebijakan tadi supaya bisa saling terintegrasi dan memberikan hasil yang konkret tentunya ya bagi industri besi dan baja nasional kita, dari selektif dari sisi investasi, bagaimana juga usulan-usulan ada neraca komoditas begitu sehingga TKDN SNI bisa menjadi concern dari pemerintah untuk bisa membentengi industri dan besi dan baja nasional. Baik Pak Hari, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hari. Terima kasih. Salam Ya, sehat, makasih. Selamat tahun baru, sukses terus, Happy Mas New Year Pras. juga Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen pada bulan Desember 2025 di level 123,5 dan meski mengalami pelemahan dari bulan sebelumnya, indeks keyakinan konsumen pada Desember 2025 masih di atas ambang batas optimisme. Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan optimisme keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional mulai melemah pada Desember 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang turun dari bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat IKK Desember 2025 berada di level 123,5 atau masih di atas ambang batas optimisme. Namun angka tersebut lebih rendah dibandingkan November 2025 yang mencapai 124,0. Namun demikian, Bank Indonesia memastikan keyakinan konsumen tetap kuat meski mengalami sedikit pelemahan. Kondisi tersebut masih ditopang oleh indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen yang berada pada zona optimistis. Pada Desember 2025, indeks kondisi ekonomi tercatat sebesar 111,4 dan indeks ekspektasi konsumen sebesar 135,6. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Desember 2025 meningkat pada kelompok pengeluaran 2,1 juta hingga 5 juta rupiah per bulan. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran 4,1 juta hingga 5 juta dengan IKK mencapai 129,2. Sementara itu dari sisi usia, peningkatan keyakinan konsumen hanya terjadi pada kelompok usia 31 hingga 40 tahun dengan IKK sebesar 127,5. Kelompok usia lainnya tercatat mengalami stagnasi atau penurunan keyakinan. Secara spasial, indeks keyakinan konsumen meningkat di sebagian besar kota yang disurvei, terutama di Banten, Mataram, dan Ambon. Namun penurunan keyakinan konsumen terjadi di beberapa kota, terutama Medan dan Padang, yang dipengaruhi oleh dampak bencana di wilayah Sumatera. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, keyakinan konsumen 2025 terjaga, pondasi kuat ekonomi nasional di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, kemudian juga Mas Sufrendi Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar Pak? Halo, selamat tahun baru, semangat 2026. Baik, Happy New Year Pak Roy, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Sufrendi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, selamat tahun baru 2026. Baik, selamat tahun baru juga. Ini menarik kalau kita cermati dari indeks keyakinan konsumen ini. Kinerjanya di sepanjang tahun 2025 konsisten masih berada di level optimis atau di atas 100. Nah, apa yang bisa Anda review nih Mas Yusuf ya terkait dengan kondisi perekonomian, begitu dengan tantangan global yang juga di tahun lalu kan juga tidak sedikit begitu, bahkan tekanannya di penghujung tahun semakin besar. Nih, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan indeks keyakinan konsumen ini? Silakan.
Ya, tentu dari aspek positifnya, indeks keyakinan konsumen itu selalu berada di level di atas 100% ya. Artinya itu menunjukkan di beberapa kelompok beberapa kelompok pendapatan itu masih menilai kondisi konsumen mereka itu masih relatif baik gitu ya dalam beberapa penilaian. Dan saya pikir itu merupakan hal positif, dan ini juga sebenarnya terkonfirmasi dari data yang sifatnya lebih agregat, misalnya di data-data di level makro, misalnya di pertumbuhan ekonomi, terutama pada pos konsumsi rumah tangga yang di kuartal pertama, kedua, dan ketiga yang kita sudah lihat rilisnya di BPS itu tumbuh pada level positif. Nah, mungkin catatannya lebih kepada di beberapa bulan tertentu kita melihat meskipun indeks keyakinan konsumen itu tumbuh di level optimis ya di atas angka 100 indeksnya, tetapi sempat mengalami perlambatan atau penurunan. Bahkan di bulan tertentu angka IKK itu sempat menyentuh level 115 ya. Artinya biasanya kan IKK itu dia berada di kisaran 120-an, tetapi dia sempat turun di 115, dan ini memang menunjukkan bahwa ketika ada kondisi tertentu, misalnya tidak ada stimulan perekonomian ataupun tidak ada faktor seasonal, keyakinan konsumen itu punya kecenderungan untuk mengalami perlambatan. Oke. Jadi ini yang saya kira bisa menjadi insight bagi pemerintah, terutama untuk tahun ini, ketika misalnya keyakinan konsumennya itu sedikit melambat, pemerintah bisa melakukan stimulasi perekonomian. Yang menarik juga sebenarnya yang indeks keyakinan konsumen yang data terakhir di bulan Desember ya, artinya kita melihat adanya semacam penurunan keyakinan konsumen, terutama pada kota-kota yang terdampak bencana di akhir tahun lalu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan insight menarik dan tentu perlu menjadi semacam pertimbangan bagi pemerintah ya, karena kalau kita lihat di sepanjang tahun ini bukan tidak mungkin bencana yang mirip dengan siklus perubahan iklim yang kita lihat saat ini itu bisa kembali terulang. Jadi tidak hanya akan mempengaruhi faktor korban bencana dan segala macam, ternyata bencana juga bisa mempengaruhi ekspektasi konsumen terhadap perekonomian. Dan itu yang menurut kami juga perlu diperhatikan pemerintah, terutama kalau kita bicara konteks keyakinan konsumen di sepanjang tahun 2026 ini. Baik, Mas Yusuf, ini menarik ini juga kalau kita lihat. Pak Roy, lantas bagaimana kalau data dari IKK tadi yang optimis di sepanjang tahun 2025, sementara kita tahu juga tantangan terkait dengan daya beli, tingkat konsumsi masyarakat. Apakah ini tertransmisikan tidak sih sebenarnya Pak Roy untuk mereka melakukan aktivitas belanja begitu khususnya di sektor retail, Pak Roy? Iya, tentunya dalam berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa indeks kepercayaan konsumen itu adalah logika ekonomi. Oke. Nah, logika ekonomi yang disurvei atau dilakukan oleh pemerintah lewat Bank Indonesia dari waktu ke waktu memang menunjukkan positif di atas angka moderate 100. Ya, bahkan kalau ada penurunan itu penurunannya tidak signifikan ya. Kita lihat dari bulan sebelumnya itu 124, Desember itu 123,5. Tidak terlalu signifikan. Tapi gambaran daripada indeks kepercayaan konsumen ini ibarat suatu foto, suatu picture di mana kita diambil pada saat itu ya lagi tersenyum, Mas Pras. Oke. Tetapi kita tersenyum kalau di foto itu bukan berarti kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, aman-aman saja. Karena bisa saja pose di foto itu tersenyum, tetapi kenyataannya wallet kita kurang. Ya. Kemudian juga rekening kita sudah mulai terkuras karena kita sudah mulai belanja terus dari tabungan. Bahkan juga beberapa pandangan yang terlihat sekarang dan menjadi fakta bahwa fluktuasi harga masih terjadi. Kemudian juga apakah pekerjaan itu masih tetap aman bagi masyarakat ya memasuki 2026 karena memang masih belum bisa terperkirakan kondisi ekonomi global maupun juga domestik. Kemudian bagaimana percaya pada pemerintah ya untuk kondisi ketersediaan barang dan kestabilan harga itu kan ada suatu proses yang terus berjalan, dan itu yang dapat kami nyatakan bahwa indeks kepercayaan konsumen itu bukan suatu realita, tapi daya beli adalah satu realita ya. Jadi pengukuran itu semua untuk membawa kita optimisme, dan memang rakyat tentunya optimisme, setiap kita optimisme ya melihat kinerja apa yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan. Tetapi pada kenyataannya di grassroots ya kita tahu 65% masyarakat kita adalah kelompok marginal,
kemudian kelompok yang akan menengah maupun kelompok menengah yang 35% itu yang di atas 6 juta pendapatannya sebulan. Tapi kita masih ada masyarakat yang pendapatannya menurut World Bank itu ada yang 350.000 sebulan. Ya, kemudian ada yang 1 sampai 6 juta pendapatannya, UMR lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini tentunya masih tetap menjadi PR bagi kita. Kami pelaku usaha di sektor retail itu sangat mendorong dan mengupayakan konsumsi rumah tangga. Karena itu adalah faktor kontributor terbesar, ya 50-55% sudah 2 dekade ini kita mendapatkan kontributor ekonomi kita dari rumah tangga, konsumsi. Tetapi ya kita harus ketahui bahwa itu harus didorong daya belinya dengan stimulus, dengan juga bantuan-bantuan untuk kelompok marginal maupun juga wira swasta, ya, pembukaan lapangan kerja atau manufaktur yang ditingkatkan. Karena kita lihat Vietnam sudah 8,23% di tahun lalu, ya. Kita masih harapan untuk 8% yang kita belum tahu kapan akan terjadi. Tetapi prediksi kita di tahun ini masih berkisar di angka 5 sampai 5,3-5,4%. Baik, Pak Roy. Nah, lantas Mas Yusuf sebagai ekonom, Anda melihat bagaimana korelasi daya beli dengan tadi indeks keyakinan konsumen begitu untuk antara realita dengan harapan, berarti kalau misalnya Pak Roy tadi mencoba membandingkan. Nah, kalau Anda melihatnya sebagai ekonom, bagaimana melihat dengan kondisi 2025, kemudian apakah ini bisa menjadi sinyal positif yang kuat begitu untuk bisa menopang ekonomi kita di tahun 2026, Mas Yusuf? Ya, memang kita tidak bisa kemudian hanya menilai kondisi daya beli kita melihat indikator tunggal, ya. Apalagi indikator tunggalnya adalah indeks keyakinan konsumen. Bahwa betul itu menangkap bagaimana keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertentu baik di bulan tertentu maupun beberapa bulan ke depan. Namun kalau kita ingin mengukur secara lebih utuh, tentu indeks keyakinan konsumen ini perlu disandingkan atau juga perlu diikuti dengan analisis beberapa data lain, seperti misalnya indeks Bank Indonesia juga mengeluarkan indeks lain, misalnya indeks penjualan real, ya, yang juga rilis beberapa hari yang lalu. Dan kalau kita mengikuti dari data yang indeks penjualan real, sebenarnya di bulan Desember terutama meskipun tetap tumbuh, tetapi secara bulanan memang terjadi penurunan penjualan real di masyarakat, sehingga tentu ini juga menjadi semacam pelengkap, ya, dari indeks keyakinan konsumen bahwa kenaikan ekspektasi keyakinan konsumen di bulan Desember itu sebenarnya tidak selalu atau tidak serta-merta diikuti juga dengan peningkatan dari penjualan real yang mereka apa yang terjadi di masyarakat secara umum gitu. Dan jangan dilupakan juga bahwa indeks keyakinan konsumen kan ini memang akan sangat dipengaruhi oleh ekspektasi ataupun psikologi para responden gitu, ya, ketika disurvei dan mereka mungkin merasa senang, maka hasilnya juga akan relatif lebih baik. Tentu itu juga bisa jadi sangat subjektif. Jadi sekali lagi bahwa memang betul bahwa indeks keyakinan konsumen itu tidak bisa dilihat secara secara parsial, harus dilihat secara utuh gitu. Dan kalau kita perhatikan juga misalnya di tahun lalu beberapa permasalahan di tingkat masyarakat, seperti misalnya permasalahan penurunan kelas menengah yang sebenarnya tidak hanya terjadi di tahun lalu, ya, tetapi di tahun-tahun sebelumnya itu juga masih terjadi gitu. Artinya pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan beberapa masalah konsumsi rumah tangga yang sifatnya struktural, yang sifatnya fundamental. Dan itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengeluarkan stimulus, yang memang stimulus itu berfungsi sebagai alat untuk mendorong konsumsi dalam jangka pendek, tapi kita juga berekspektasi bahwa masyarakat juga memperbaiki struktur konsumsi, terutama kalau kita bicara konteks dalam jangka yang lebih panjang. Baik, dengan indeks keyakinan konsumen yang masih tinggi begitu, ya, di tahun 2025, dan ini bisa menjadi pendorong ataupun paling tidak sinyal positif lah untuk perekonomian Indonesia. Kita akan lihat kebijakan seperti apa yang mungkin perlu dilakukan untuk bisa mempertahankan tadi menjadi daya dorong untuk daya konsumsi masyarakat dan daya beli masyarakat di tahun 2026. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Roy, Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar, ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan sampaikan kembali data untuk Anda. Kita lihat bagaimana indeks keyakinan konsumen di tahun 2025, seperti apa sih tren dan pergerakannya dari Januari sampai dengan Desember 2025. Ini dia.
Ya, kita lihat di awal tahun 2025 memang dari IKK masih berada di level yang paling tinggi ya, tercatat di 127,2 poin. Dan kecenderungannya turun begitu sampai dengan bulan September terendah di 115 poin. Kemudian naik lagi di bulan Oktober sampai dengan November ke 124 meskipun di bulan Desember turun tipis ya dari 124 menjadi 123,5 poin untuk indeks keyakinan konsumen di sepanjang tahun 2025. Dan bagaimana dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini yang juga sempat disinggung oleh Pak Roy, begitu bagaimana yang paling utama begitu kita mendorong daya beli masyarakat begitu untuk bisa menggerakkan sektor retail dan juga roda perekonomian secara keseluruhan ya untuk semua strata kehidupan di masyarakat begitu kelas atas, menengah maupun bawah. Ini dia trennya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat di kuartal 3 2025 4,89% secara tahunan. Ini juga turun tipis dibandingkan dengan kuartal kedua 2025 yang tercatat 4,97% dan ini padahal kita lihat kuartal 2 ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 2025. Itu dia data dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia dan kita akan cermati inflasi tahunan. Ini dia Januari pergerakannya sempat memang deflasi di bulan Februari 0,09 kemudian cenderung inflasi di sepanjang tahun begitu di tahun 2025 tercatat Desember 2,92% secara tahunan untuk inflasi kita. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande kemudian juga Mas Yusuf Randy Manilet. Ya, dengan informasi tadi apa yang bisa kita sampaikan melihat data-data ekonomi bahwa ya dari sisi IKK masih terus berada di positif dalam artian optimisme masih tetap tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai bauran kebijakan, insentif yang Pak Roy sampaikan, stimulus, bantuan. Nah Pak Roy, kalau untuk sektor retail apa sih sebenarnya yang diharapkan begitu dari sisi daya beli masyarakat begitu? Apakah sebenarnya dengan momen Nataru kemarin, kemudian dan sekarang sebenarnya masih berlanjut begitu dan nanti ada lagi Ramadan dan Lebaran. Nah ini kan dua momen-momen utama Indonesia begitu ya. Memang diharapkan bisa menjadi pendorong ekonomi dan daya beli masyarakat. Anda melihatnya seperti apa Pak Roy tahun ini? Ya tentunya kami berharap bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi buatlah masyarakat itu merasa aman. Oke. Merasa aman, ya baik dari sisi ya tentunya secara general politik dan pemerintahan, tetapi secara khusus adalah mereka merasa aman untuk sanggup dan mau berbelanja. Ya kalau bicara mau dan sanggup ini kan berbeda. Kalau mau berbelanja baru akan berbelanja ketika mereka mendapat kepastian pekerjaan atau wirausaha yang dibukakan oleh pemerintah atau diciptakan pemerintah. Tapi kalau sanggup, jadi ada kelompok masyarakat di mana mereka menahan belanja karena melihat situasi atau kondisi yang memang masih belum kondusif. Nah, mereka takut di PHK, yang mereka juga turun kelas, ya sudah mulai mantap makan tabungan, ya kemudian melihat situasi kondisi gejolak yang masih juga belum selesai di global misalnya. Nah ini semuanya mempengaruhi. Mereka boleh optimis, tetapi ketika mereka akan mengeluarkan uang, spending money untuk konsumsi, mereka menahan. Ada kelompok masyarakat yang itu. Tapi ada kelompok yang memang nggak mampu, stuffer. Ya. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita berharap ini tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan atau melihat indeks-indeks dengan waktu ke waktu, ya ekspektasi namanya juga indeks ekspektasi atau indeks kepercayaan, optimisme, fotonya yang dilakukan. Tapi kenyataannya apa? Apa yang harus dilakukan? Misalnya bagaimana menjaga kestabilan harga? Ya mudah-mudahan ini bisa tercapai ya dengan berbagai gerakan yang sekarang sudah mulai swasembada. Ya kemudian bagaimana penciptaan lapangan kerja, manufaktur, ya wirausaha yang didorong. Jangan nunggu lapangan kerja. Lapangan kerja itu processing. Masih banyak pelaku usaha yang masih batuk-batuk, bahkan juga ya bleeding ya dengan kondisi yang saat ini. Jadi nggak bisa ditunggu. Kemudian juga bagaimana menjaga ya faktor-faktor yang lain, misalnya ya energi, listrik yang terjaga, minyak jangan berubah, ya kemudian juga maksudnya harga minyak ya, harga bensin, kemudian juga kita bicara bagaimana DTP ditanggung pemerintah, ya masih ada 6 kebutuhan pokok yang harus ada di dapur setiap masyarakat, beras, gula, ya telur, kemudian tepung, ya minyak goreng, ya tapi masih ada 6 kebutuhan pokok itu yang harus ada di setiap rumah masyarakat
dari 12 kebutuhan pokok, daging, cabai, ikan dan lain sebagainya. Itu yang masih PPN-nya harus ditanggung masyarakat. Minyak goreng misalnya, itu masih ditanggung masyarakat. Padahal itu 5 sampai 6 kebutuhan yang harus ada di setiap dapur masyarakat. Nah ini bagaimana kondisi dilihat itu. Kemudian PTKP ya juga bisa berubah, dinaikkan. Ya tuh dari tahun ke tahun pajak kita juga nggak akan capai 100% kok. Ya kita masih ada defisit hampir 270 triliun di tahun lalu untuk pendapatan pajak kita. Ya lagi diperhitungkan saja nggak signifikan kok untuk PTKP itu kalau mau dihitung ya. Nah ini semua faktor-faktor ini harus dijadikan satu kesatuan untuk mendorong masyarakat aman belanja, aman beli dan memiliki daya beli. Oke, nah Mas Yusuf, dari sisi ekonom Anda melihat bauran kebijakan seperti apa yang perlu dibutuhkan saat ini bagi masyarakat tadi untuk bisa mendorong lagi daya konsumsi, tingkat daya beli masyarakat yang memang nantinya akan menjadi mesin ataupun dari penggerak roda ekonomi kita begitu di tahun 2026? Ya, kalau kita lihat yang pertama tentu masyarakat yang saat ini sedang mencari kerja perlu diserap oleh angkatan kerja. Jadi stimulus yang berkaitan dengan membantu pelaku usaha, terutama dalam menyerap angkatan kerja itu menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, masalah stimulus yang diperuntukkan khusus untuk kelompok kelas menengah ataupun calon kelas menengah. Umumnya stimulus ataupun bantuan yang diberikan pemerintah itu biasanya terbatas pada kelompok pendapatan bawah atau kelompok masyarakat miskin. Dalam konteks tadi ya menjaga agar tingkat kemiskinan masyarakat itu tidak mengalami peningkatan, ini tentu hal yang patut diapresiasi. Namun dalam upaya untuk tadi mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentu stimulus tidak boleh terbatas pada kelompok itu saja, bahwa kelompok kelas menengah ataupun calon kelas menengah juga perlu diperhitungkan gitu ya. Jadi stimulusnya itu bisa dalam berbagai bentuk. Tapi yang biasanya atau umumnya dilakukan atau digunakan itu adalah stimulus dalam bentuk langsung ya, yang diterima oleh masyarakat langsung, sehingga nanti mereka bisa melakukan spending dari stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kolaborasi dari fiskal dan moneter. Umumnya biasanya kebijakan moneter itu membutuhkan waktu, proses transmisinya ya. Jadi katakanlah misalnya suku bunga acuan ketika diturunkan bulan Januari itu tidak kemudian langsung bertransmisi terhadap penurunan suku bunga kredit di bulan Januari. Jadi dibutuhkan waktu setidaknya 6 bulanan gitu ya untuk kemudian turun. Dalam periode waktu penurunan suku bunga kredit atau proses transmisi itu, kebijakan fiskal harus masuk dengan tadi yang mendorong percepatan belanja. Kalau kita mengukur pada realisasi di tahun lalu, realisasi belanja pemerintah memang mengalami kenaikan, tetapi masalah klasik yang sering dihadapi oleh pemerintah, belanjanya itu sering tertumpuk di semester kedua atau bahkan di akhir tahun, di kuartal keempat. Nah harapannya kan realisasi belanja pemerintah itu bisa lebih cepat, sehingga itu juga ikut membantu dorongan ekonomi, dan tadi ya itu bisa menjadi semacam jalan agar kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter itu bisa sejalan untuk tadi yang memperbaiki daya beli masyarakat secara umum. Itu berarti memang PR-nya masih tetap meningkatkan daya beli masyarakat begitu di tahun 2026, mengingat tantangan dari domestik dan global, apalagi saat ini dengan eskalasi yang semakin meluas begitu ya di luar negeri ini, diharapkan tidak memberikan dampak secara langsung yang signifikan tentunya bagi perekonomian di tanah air. Baik Pak Roy, Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Roy, Mas Yusuf. Ya, terima kasih. Semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.